Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Para pemirsa dan sahabat sekalian, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mendengarkan motivasi dakwah yang akan disampaikan oleh Bapak Abbas Esos. Beliau ini adalah seorang kepala desa di Desa Kamisi, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara. Namun di luar kegiatan beliau sebagai seorang kepala pemerintahan, beliau juga menekuni kegiatan-kegiatan dakwah, kegiatan-kegiatan pembinaan keislaman yang alhamdulillah dengan kegiatan itu beliau mendapatkan amanah yang lebih besar lagi dari masyarakat yang ada di kampung halaman beliau. Kepada Ustadz Abbas, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat serta pencinta dakwah yang berada di rumah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau membacakan mengapa berada di jalan dakwah. Mengapa kami berada di jalan dakwah? Setelah sekian lama perjalanan, pertanyaan seperti itu selalu penting untuk kami renungi lagi. Tentu saja banyak uraian alasan terhadap pertanyaan ini. Tapi sebelum menguraikan alasan kenapa kita berada di jalan dakwah, sesungguhnya jalan dakwah ini adalah kebutuhan kita sendiri, rasa kebutuhan yang melebihi sekedar merasakan bahwa jalan ini merupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Bahkan lebih dari sekedar kebutuhan, karena kita melangkah di jalan ini merupakan bagian dari rasa syukur kita atas hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jalan dakwah mengajarkan bahwa kita memang membutuhkan dakwah. Lalu kebersamaan kita dengan saudara-saudara di jalan ini semakin menegaskan bahwa kita harus hidup bersama mereka di jalan ini karena berhasil dalam hidup di dunia dan di akhirat kelak. Kita semakin mendalami peran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa mengajak kepada petunjuk Allah, maka ia akan mendapat pahala yang sama seperti jumlah pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurang sedikit pun oleh pahala mereka. Hadis riwayat Muslim. Ada banyak orang-orang mulia, kaum muslimin, para pendahulu kita yang telah menuai pahala begitu banyak karena menyebabkan kita mengenal Islam dan mengantarkan kita mengimani agama ini. Ada begitu banyak para pendahulu kita di jalan dakwah yang memperoleh nilai pahala besar karena upaya mereka membimbing kita sedikit demi sedikit untuk melangkah di jalan ini. Mungkin tidak sedikit dari jasad orang-orang mulia itu yang telah rusak dimakan tanah, tetapi malaikat pencatat kebaikan senantiasa mencatat pahala mereka karena perang-perang dakwahnya yang tidak terkira. Para malaikat akan terus-menerus mencatat pahala mereka hingga hari kiamat tiba. Kita ingin seperti para pendahulu kita di jalan ini yang telah banyak memperoleh pahala keridhaan Allah karena peran-peran dakwahnya. Dan karena itulah kita memang sangat membutuhkan jalan ini sebagai penyangga kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Tidak heran jika para penyeru kebaikan menjadi alasan turunnya limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tak ada makhluk Allah yang mendapat dukungan doa seluruh makhluknya kecuali mereka yang mengupayakan perbaikan dan berdakwah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardh hatta namlata fil juriha wa
hattal hud la yusalluna ala muallimin nas khair. Sesungguhnya Allah, para malaikat, semut yang ada di dalam lubangnya, bahkan ikan yang ada di lautan akan berdoa untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmizi. Alasan lainnya adalah karena dakwah akan menjadi penghalang turunnya azab Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, waskala ummatun minhum lima ta'iduna qauma Allahumma hlikuhum aw mu'adzibuhum azaban syadida qalu masyiratun ila rabbikum wala'allahum yattaqun. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan binasakan mereka atau menghasap mereka dengan hasab yang amat keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan pelepas tanggung jawab kepada Tuhanmu dan supaya mereka bertakwa. Quran Surah Al-A'raf ayat 164. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 3 kelompok manusia dalam masalah ini. Mereka adalah, pertama, orang-orang salih yang menyerukan dakwah, orang-orang salih tapi tidak menyerukan dakwah, dan orang-orang yang mengingkari dakwah. Kelompok-kelompok orang salih yang telah berdakwah dan berupaya mewujudkan perbaikan mengangkat alasan kepada Rabb mereka, sementara kelompok orang-orang salih yang mengingkari tugas dakwah mengatakan tidak ada gunanya mendakwahkan orang-orang sesat dan sudah menyimpan. Maka pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma nasu ma dzukkiru bi anjaynal ladzina yanhauna 'anis su' wa hasnal ladzina zalamu bi asabin ba'is bima kanu yafsukun." Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Quran Surat Al-A'raf ayat 165. Artinya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang salih yang menjadi penyuruh dakwah dan melenyapkan para pendukung kemungkaran, dan orang-orang yang salim mengalami siksaan yang keras karena kesalimannya. Namun dalam ayat tersebut tidak jelaskan bagaimana kondisi orang-orang salih yang mengingkari peran dakwah, sebagaimana dialog yang disebutkan dalam yang sebelumnya. Nas Al-Quran itu merupakan peringatan bagi kita bahwa meninggalkan peran dakwah tidak pernah diterima apapun alasannya. Bahkan bisa jadi sikap tersebut mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam salah sebuah hadisnya juga mengisyaratkan azab Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang meninggalkan. Dan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, azab Allah Subhanahu wa taala turun menimpa semua orang yang melakukan dosa, kemaksiatan, termasuk orang-orang salih yang tidak menjalankan fungsi dakwah kepada orang-orang yang berdosa. Inilah yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha bertanya kepadanya, "Ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun?" Qala, "Na'am idza kasural habat." Apakah kita akan dihancurkan oleh Allah sedangkan di antara kita ada orang-orang salih? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, jika keburukan itu sudah dominan." Muttafaq alaih. Ada pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda," yang artinya tidak ada suatu kaum jika ada di antara mereka yang melakukan kemaksiatan yang dianggap lebih mulia dari mereka dan mereka tidak merubahnya, dikhawatirkan mereka akan diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iqabnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Kami berharap agar keberadaan kami di jalan ini merupakan salah satu langkah menyelamatkan diri sendiri dan manusia dari azab Allah Subhanahu wa taala itu.
bukan hanya asap merupakan musibah atau bencana alam, tetapi termasuk asap Allah adalah keterhinaan, kerendahan hingga keterjajahan umat Islam di dunia ini. Pertanyaannya, adakah orang yang akan bergabung bersama kami menempuh jalan ini? Jawabannya tentunya tergantung pribadi kita masing-masing. Demikianlah apa yang sempat saya bacakan atau sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, terutama untuk diri pribadi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pemirsa dan sahabat sekalian, semoga dari apa yang kita dengarkan bisa kita jadikan sebagai pelajaran di dalam kehidupan kita semuanya. Mari terus kita berdakwah, mari terus kita mengingatkan kepada kebaikan, karena sesungguhnya antara diri kita dengan apa yang kita lakukan juga merupakan bagian dari dakwah itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.